Tuhan adalah tempat perlindunganku. Kepada kedahsyatan malam kami tidak akan pernah takut. Kepada panah yang terbang di waktu siang kami tidak akan pernah takut. Sebab hati kami melekat kepadamu. Ya Tuhan, tempat perlindunganku, kubu pertahanan yang ku percaya. Dengan sayap-Mu Kau naungiku, ku takkan takut, ku takkan goyah karena-Mu. Shalom. Selamat hari Sabat. Selamat malam Bapak Ibu yang saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang sudah berkumpul di dalam jaringan link kita yang akan bersama-sama kita mengikuti ibadah kita. Juga sahabat-sahabat kami yang boleh mengikuti dari channel YouTube Mount Carmel Ministry. Terima kasih sudah bersama dengan kita. Hari ini kita bersyukur seorang hamba Tuhan dari jauh kembali diutus Tuhan untuk melayani kita. Shalom, selamat malam Pendeta Edward yang sudah bersama dengan kita dari kota Manado. Adalah merupakan satu kebanggaan, sukacita boleh bersama-sama, dan tentu bukan hanya sekedar kebanggaan. Tuhan punya maksud yang indah, rencana yang indah, mendatangkan hamba Tuhan ini untuk boleh melayani kita. Baik Bapak Ibu semua, kita akan mulaikan ibadah kita, ibadah doa persiapan, ibadah Vesper pada malam hari Sabat yang indah ini. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai, mari kita tundukkan kepala kita. Kita mau berdoa mengundang kehadiran Roh Kudus, memenuhi hidup kita, memimpin, bahkan menyelamatkan kita. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali kami datang di malam Sabat-Mu yang kudus, anak-anak-Mu yang selalu mengasihi Engkau. Kami datang kembali ke hadapan Tuhan, membuka hati dan pikiran kami. Kami hendak dan rindu berjumpa dengan Engkau Bapa. Karena Tuhan, sesungguhnya kami butuh hadirat-Mu di dalam hidup kami setiap saat. Terlebih bila mana kami akan sebentar memasuki Sabat-Mu yang kudus, Tuhan, biarlah kiranya kami siap menerima pengurapan-Mu yang baru. Kami rindu hidup kami dipulihkan, terlebih kami rindu keselamatan Tuhan menjadi bagian kami. Karena itu Bapa, terima kasih. Kami sudah merasakan dan melihat kehadiran-Mu dengan iman kami di tengah-tengah kami. Kami siap diurapi, kami siap diubahkan. Beracaralah Tuhan dengan kami. Biarlah kasih-Mu kami boleh alami Tuhan di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kita semua sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita angkat pujian kita. Di dalam perjalanan hidup kita, Tuhan menciptakan kita anak-anak-Nya dengan tujuan satu, menjadi penyembah Dia yang benar. Mari kita siapkan penyembahan kita. Kita naikkan pengagungan kita kepada Tuhan Allah kita yang sudah memberikan kita pertolongan dan kekuatan. Hidupku Tuhan hanya penyembahan kepadamu. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Hati ku persembahkan, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan Mari kita angkat penyembahan kita kepada Tuhan.
Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Mari kita naikkan pujian kembali dari awal bersama-sama. Pujian dan syukurku kami bawa ke hadapan-Mu Tuhan. Ku bawa padamu dengan rendah hati. Kami persembahkan di hadapan tahta kudus-Mu malam hari ini. Sadar bila ku ada, amin, karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Oh, kami tahu Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, thank you Lord. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Mari naikkan pujian kita di hadapan Tuhan sekali lagi. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kami tahu Tuhan, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Kami naikkan pujian kami di malam Sabat yang kudus ini Tuhan. Kami mau datang dengan kesungguhan hati kami menghadap tahta kudus Tuhan. Kami mau merendahkan hati kami menyembah Engkau Allah kami yang kudus. Biarlah Tuhan ini mengingatkan kami, kalaupun kami ada sampai hari itu, semua karena kebaikan, anugerah dan karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Yes, terima kasih Tuhan. Pujian dan syukur mari kita bawa ke dalaman Tuhan. Ku bawa padamu dengan segenap hatimu, serahkan kepada Tuhan. Persembahkan yang terbaik hatimu kepada Tuhan Allah kita.
bila ku ada, hanya karena anugerah. Yes Lord, terima kasih Tuhan. Karena kekuatan. Mari kita angkat tangan, kita menyembah Tuhan Allah kita yang mulia. Katakan, ku tak hidupku hanyalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Mari kita angkat tangan kita. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Kami mau persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Sungguh Tuhan, karena kami mau menaikkan pengagungan kami persembahkan hidup kami, jiwa kami kepada Tuhan menjadi persembahan yang hidup. Sungguh Tuhan, kami datang kepada Engkau karena kami bersyukur dan mengetahui apa yang kami dapatkan semua hanya karena kebaikan, kasih dan anugerah Tuhan. Hari ini kami datang ke hadapan Tuhan di malam Sabat yang indah ini. Kami mau menyembah Engkau, kami mau meninggikan Engkau, dan kami mau menerima pengurapan-Mu yang baru Tuhan, melayakkan kami memasuki Sabat-Mu yang kudus. Mari saudaraku, kita akan segera masuk ke dalam Sabat-Nya yang kudus. Kembali kita tundukkan kepala kita bertelut dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang kembali ke hadapan Tuhan menyembah dan menurunkan hati kami. Merendahkan hidup kami menyembah Engkau Allah kami yang kudus. Karena inilah waktu yang kami nantikan di dalam hidup kami Tuhan. Satu hari yang indah yang Engkau sudah ciptakan buat kami, yaitu Sabat-Mu. Bapa, bila mana kami akan memasuki Sabat-Mu yang kudus, kami mohon dengan ketidakberdayaan kami dan segala kerendahan hati kami, kiranya Engkau dengan tangan kasih-Mu menguduskan hati dan pikiran kami, menguduskan tubuh dan jiwa kami, sehingga kami boleh layak masuk ke dalam Sabat-Mu, karena Engkau Allah kami yang kudus. Dan tentunya Sabat yang Kau berikan adalah Sabat yang kudus. Tuhan, kami mau bersuka cita di dalam hari kelepasan yang Kau sudah berikan. Kami mau menikmati akan hubungan dengan Engkau yang lebih indah lagi di Sabat-Mu ini. Dan di Sabat ini kami mau bersorak-sorai merayakan kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Untuk itu Tuhan, kami sudah persiapkan hati kami memasuki Sabat-Mu ini. Inilah anak-anak-Mu kami yang datang ke hadapan Tuhan menyembah Engkau. Mari Bapa,
Tangan-Mu yang penuh rahmat dan kasih mengurapi kami satu persatu. Diri kami pribadi, keluarga kami, bahkan jemaat kami Tuhan. Biarlah kekuatan kasih-Mu boleh menyertai kami sepanjang Sabat ini. Kami boleh melihat dengan iman kami betapa baiknya Tuhan mengasihi hidup kami. Dan kami pun diteguhkan, dikuatkan, dan kami dirubahkan menerima keselamatan. Mari Tuhan Engkau berkati kami semua yang sudah hadir. Baik yang ada di rumah kami masing-masing, di perjalanan atau dimanapun Tuhan. Kami sudah buka hati kami, biarlah kiranya Roh Kudus Engkau penuhi kami, tuntun kami. Dan biarlah Tuhan sepanjang Sabat terlebih malam hari ini, kami boleh menikmati hubungan yang indah dengan Engkau Allah dan Juru Selamat kami. Kami pun mau berdoa Bapak buat sahabat-sahabat kami yang mungkin malam hari ini belum berkesempatan bersama dengan kami untuk bersatu hati memuji memuliakan nama Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan apa yang menghalangi mereka. Bila mana mereka dalam keadaan lemah iman, kuatkan mereka. Bila mana mereka dalam keadaan kekecewaan yang melanda mereka, Engkau berikan kehangatan. Bila mana mereka dalam keputusasaan, berikan penghiburan. Bahkan Tuhan, bila mana mereka dalam kondisi sakit penyakit, hari ini kami memohon tangan-Mu yang penuh ampunan dan penuh rahmat, boleh Engkau tumpangkan untuk menyembuhkan mereka. Sehingga Bapa, di dalam kesempatan datang, kami boleh bersama-sama bersuka cita bersorak-sorai merayakan Sabat-Mu. Tuhan, inilah kami yang siap menerima kekuatan-Mu. Urapi kami, kuduskan kami, kuatkan kami, bahkan layakkan kami untuk menerima kebenaran Tuhan. Dan kebenaran yang kami terima boleh menyelamatkan kami apabila Engkau datang untuk menebus kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Malam hari ini Engkau berkarya Tuhan. Kami rindu mendengarkan suara-Mu. Kami rindu mendengarkan isi hati-Mu yang menjadi kekuatan buat kami. Berfirmanlah Tuhan melalui hamba-Mu. Biarlah Engkau pakai hamba-Mu ini lipat ganda, urapi dia. Sehingga Tuhan, apa yang Tuhan inginkan boleh jadi dalam kehidupan kami. Kami pun diteguhkan. Terima kasih Bapa untuk kekudusan-Mu. Terima kasih Engkau sudah melayakkan kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersuka cita di Sabat yang indah ini. Dan ini kami akan tutup doa kami. Dengan kami akan bersama-sama menyebutkan doa Bapa kami seperti yang Kau sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Kita sudah memasuki Sabatnya yang kudus. Mari. Sebagai tanda kita bersuka cita, kita boleh sama-sama berpegangan tangan di dalam rumah kita. Yang sendiri, jangan lupa malaikat begitu banyak di sekeliling kita. Yang berdua, yang bertiga boleh kita berpegangan tangan. Kita akan ucapkan salam Sabat kita, selamat Sabat 3 kali. Yuk semua sama-sama, selamat Sabat, selamat Sabat, selamat Sabat. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Mari kita bersuka cita menikmati berkat Sabatnya mulai malam hari ini. Sampai besok kita akan menutup Sabatnya dengan gembira. Dan pada malam hari ini adalah malam istimewa buat kita. Seperti yang tadi saya katakan, seorang hamba Tuhan dari jauh sudah diutus untuk melayani kita pada malam hari ini. Tentu Tuhan mempunyai rencana yang terbaik buat saudara dan saya. Mari kita siapkan hati. Untuk lebih mengenal hamba Tuhan ini, izinkan kami sedikit bercerita siapa gerangan hamba Tuhan Bapak Pendeta yang ganteng ini. Nama beliau lengkap adalah Edward Abraham Taliwongso. Tentu kalau dibilang Taliwongso sudah tentu dari Sulawesi Utara ya Pak Pendeta ya. Beliau menamatkan pendidikan pasca sarjana dan sudah mendapatkan gelar master dengan gelar Master of Art in Religion.
Berarti lengkapnya Pendeta Edward Abraham Taliwongso MAR. Kalau salah pendeta mohon dikoreksi. Berumur 40 tahun dan terpujilah nama Tuhan. Tuhan sudah memberikan tulang rusuk yang cantik, putri Tuhan. Dan istri daripada hamba Tuhan ini bernama Delisa Legi. Datang dari daerah yang sama dan sudah menamatkan pasca sarjana dengan mendapatkan gelar Master of Art in Education. Delisa Legi MA Education. Dan sudah Tuhan mengaruniakan dengan segala kesempurnaan putra putri 3 orang anak. Mereka adalah Alisa, Wayne, dan Emma, 3 orang. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena anak yang cantik dan ganteng. Pelayanan hamba Tuhan ini 2005 sampai 2012 beliau dipercayakan menjadi hamba Tuhan pekerja di daerah Conference Manado dan Provinsi Maluku Utara. Dan 2012 hamba Tuhan ini diurapi menjadi pendeta penuh dan dia sudah ditugaskan mulai sekarang di daerah misi Minahasa Utara dan Bitung dari tahun 2012. Sekarang ini beliau duduk di kantor misi memimpin Departemen Sekolah Sabat dan Pelayanan Perorangan, Direktur SSPP dari daerah misi Minahasa Utara dan Bitung. Inilah pengalaman beliau dan jangan lupa seperti yang sudah saya katakan, pendeta kita ini adalah seorang pendeta yang aktif. Bukan hanya sebagai gembala dan pastor, tetapi juga sebagai menjadi entertain dalam religion, yaitu dari Cornelius Media. Tentu, beliau menggawangi satu rubrik yang bernama DIG, DIG, yaitu dari singkatan Depth Insight Growth. Khususnya kajian mendalam tentang tokoh-tokoh di Alkitab. Dan yang tentu yang selalu kita tunggu-tunggu, trio hamba Tuhan beserta dengan pendeta Edward Taliwongso adalah BEST. Namanya rubrik BEST, Be Excited in Searching for the Truth. Khususnya membahas pendalaman sekolah Sabat. Saya percaya, kita berbahagia. Bukan hanya sekedar begitu saja hamba Tuhan ini diutus, tapi Tuhan mempunyai perkara yang luar biasa. Pekabaran yang luar biasa kepada kita. Mari kita mendukung, kita topang hamba Tuhan ini, Pendeta Edward Taliwongso, dengan judul Di Saat Badai Bergelora. Mari kita siapkan hati kita. Kita katakan, Tuhan, kami sudah siapkan hati kami. Biarlah Engkau melingkupi kami Tuhan di dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi kami kuat. Kami kuat menahan cobaan. Biarlah lingkupan-Mu menjadi kekuatan buat kami. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Lingkupiku, dengan sayap-Mu, naungiku, dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai
Lingkupilah kami pada malam hari ini dalam hidup kami. Lindungi kami dengan sayap-Mu, dengan sayap naungiku, dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, Ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau tadi saat badai bergelora, kami akan tenang aman, terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Oh, kami tenang, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Haleluya, puji Tuhan, terima kasih Bapa untuk kesempatan. Sungguh kami tenang sebab Engkau adalah Allah kami. Kami bangga punya Allah seperti Engkau, kami bangga sebagai umat-umat-Mu. Pada hari ini, hari Sabat, hari yang Engkau kuduskan, hari yang Engkau berkati, sekali lagi kami ingin dikuatkan, disegarkan, diarahkan, diamarkan, diteguhkan oleh firman-Mu. Tolong hamba-Mu agar menjadi saluran berkat, dan kiranya Yesus Kristus satu-satunya akan ditinggikan dan dimuliakan lewat pekabaran ini. Siapkan hati kami Tuhan, karena kami sudah siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Terima kasih untuk energi yang saya bisa rasakan walaupun kita tersambung lewat secara online, tapi energi dari Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, umat-umat Tuhan benar-benar bisa kami rasakan di tempat ini, walaupun kita hanya bertatap muka secara online ya. Terima kasih yang pertama untuk pengurus dari Mount Carmel Ministry Indonesia, Bapak Doni Tambunan yang sudah menghubungi saya kurang lebih mungkin 2 bulan yang lalu kalau tidak salah ya. Dan juga ada hamba Tuhan, Pendeta Sagala yang sudah memberikan platform ini bagi kami untuk sama-sama melayani. Saya percaya ketika kita sama-sama mencintai firman Tuhan, kita belajar bersama, kita akan bertumbuh bersama. Haleluya. Amin. Sebagaimana judul yang sudah saya sampaikan, judul pembicaraan kita pada malam hari ini di acara ibadah Vesper ini adalah Di Saat Badai Bergelora. Memang sangat cocok dengan lagu pendahuluan sebagaimana yang sudah dipilih tadi oleh worship leader. Baik, sebagai dasar perenungan kita, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang memiliki Alkitab, mari kita membaca di dalam Markus pasal 6, ayat 45 sampai 52, perikop yang cukup pendek. Markus pasal 6 ayat 45 sampai 52. Saya akan bacakan sambil Bapak Ibu akan ikuti. Markus 6 ayat 45 mulai. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka
kira-kira jam 3 malam, ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak. Sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Lalu dikunci perikop atau cerita ini dengan ayat 52. Sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Demikianlah pembacaan nats kitab suci yang menjadi dasar perenungan kita pada hari Sabat yang suci ini. Nah, seorang reformator Protestan yang terkenal, Martin Luther, dia pernah berkata, "Hati manusia seperti sebuah kapal di tengah badai lautan yang digerakkan oleh tiupan angin dari keempat penjuru langit." Semua kita telah mengalami badai di dalam hidup. Perahu dari murid-murid ini melambangkan kehidupan saudara dan saya, dan gelombang yang berkecamuk, badai yang berkecamuk itu adalah sebuah simbol pergumulan, kekhawatiran, ketakutan, penderitaan yang kita alami. Dan benar apa yang dikatakan oleh Martin Luther, hati manusia seperti sebuah kapal di tengah badai lautan yang digerakkan oleh tiupan angin dari keempat penjuru langit. Kita semua telah mengalami badai dalam hidup. Bahkan kadang mengalami malam-malam yang gelap. Dan Alkitab memberikan cerita yang kiranya dapat memberikan kekuatan kepada kita di saat-saat seperti demikian. Nah, sedikit latar belakang dari kisah ini, saudara-saudara sekalian. Yesus ini baru saja selesai memberi makan 5.000 orang kalau kita baca konteks ceritanya. Pada waktu dia selesai memberi makan orang banyak, murid-murid sangat antusias dan sangat bersemangat karena luar biasa kuasa Yesus dapat memberi makan ribuan orang. Dan mereka begitu terpana kepada peristiwa mujizat yang terjadi. Namun ini yang menjadi catatan. Mereka terpana kepada peristiwa mujizat yang terjadi bukan kepada Dia sang pembuat mujizat. Mereka terpana kepada mujizat bagaimana ribuan orang bisa diberi makan, tetapi mereka lupa berfokus kepada Dia yang membuat mujizat itu. Itulah sebabnya di masa sulit, ya, setelah peristiwa itu, ketika mereka berhadapan dengan badai, fokus mereka kepada badai dan ketakutan bahwa mereka akan segera tenggelam. Nah, betapa sering juga dalam kehidupan saudara dan saya, ketika kita sementara diberkati oleh Tuhan, kita terpana kepada berkat yang Tuhan limpahkan. Dan itulah sebabnya kita sering melupakan Dia sang pemberi berkat. Dan ketika badai terjadi, Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, maka kita disapu oleh badai ini dan fondasi-fondasi iman kita goyah. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari cerita ini? Pelajaran yang bisa kita ambil adalah jangan melupakan Tuhan ketika roti berlimpah dan tetap berharap pada Yesus pada waktu badai. Jangan hanya terfokus kepada roti yang berlimpah pada mujizat itu, tetapi berfokuslah kepada Yesus. Karena Yesus adalah Allah yang memberkati roti itu, dan Dia juga adalah Allah pada waktu badai berkecamuk di dalam kehidupan kita. Pada malam hari ini, oleh pertolongan Tuhan, kita akan mempelajari ada 3 pelajaran penting dari kisah yang sangat sederhana ini. Ada 3 pelajaran penting. Mari kita lihat satu demi satu. Pelajaran yang pertama. Pelajaran yang pertama adalah Yesus melihat kita ketika kita tidak dapat melihat Dia. Kalau ini pertemuan secara tatap muka, saya akan katakan saudara,
katakan kepada teman di samping kiri atau samping kanan. Ataupun kalau saudara yang sendiri, saudara ucapkan kepada diri saudara sendiri supaya telinga Anda mendengarkan apa yang mulut Anda ucapkan. Katakan, Yesus melihat kita ketika kita tidak dapat melihat Dia. Amin. Mari kita lihat di mana ayatnya. Kalau saudara lihat kembali di teks kita di ayat 48. Ayat 48, mari kita baca. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Alkitab katakan, saudaraku, ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung. Nah, kita perlu mengerti cerita ini bahwa Yesus telah menyuruh mereka lebih dahulu untuk berangkat dengan menggunakan perahu. Dan Alkitab katakan ketika perahu itu sudah di tengah danau, lalu kemudian terjadilah angin badai yang menghantam perahu mereka. Apa artinya? Artinya, saudaraku, Yesus naik ke atas bukit sementara murid-muridnya sudah berada di tengah-tengah danau. Dan bagi Bapak Ibu saudara yang sudah punya berkesempatan untuk mengunjungi Danau Galilea, saudara pasti tahu bahwa Danau Galilea itu dikelilingi oleh perbukitan. Dan ini bukanlah jarak yang singkat, ini adalah jarak yang cukup jauh sebenarnya, ya. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa ketika ia melihat, sementara yang dilihat oleh murid-murid pada waktu itu adalah kilat, angin, gelombang, air yang mulai masuk ke dalam perahu, itulah yang mereka lihat, kegelapan. Mereka tidak bisa melihat apa-apa. Tetapi Alkitab katakan dari jauh, ya, dari atas bukit, dari kejauhan Yesus melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal itu. Nah, saudaraku, dalam hidup ini, seringkali ketika kita dalam pergumulan, kita bertanya hal ini. Pendeta, saya tidak bisa merasakan hadirat Tuhan. Pendeta, saya tidak melihat tangan Tuhan di dalam pergumulan yang saya hadapi ini. Pendeta, saya tidak tahu Tuhan ada di mana sekarang ini. Saya sudah berdoa tapi sepertinya Tuhan bersembunyi. Kita seringkali merasa dalam pergumulan hidup sepertinya Tuhan tidak hadir. Kita tidak bisa melihat Tuhan. Tapi saudaraku, yang penting bukan apakah kita bisa melihat Dia, tapi satu jaminan yang kita pelajari dari cerita ini adalah ketika kita tidak bisa melihat Dia, Dia melihat kita. Ketika kita tidak bisa melihat tangannya dengan mata kita yang terbatas oleh karena dosa ini, tetapi Dia bisa melihat kita, dan itulah yang terpenting. Diceritakan pada satu ketika terjadi kebakaran di suatu rumah. Seorang bapak, dia segera keluar untuk menyelamatkan diri, lalu kemudian dia sadar bahwa anaknya yang berada di tingkat 2 dari rumah itu perlu juga untuk diselamatkan. Dari luar, ayahnya ini berteriak supaya anaknya mencari jendela lalu kemudian segera melompat. Dan anak ini oleh karena dia anak yang menurut, dia segera keluar ke pinggir jendela. Lalu kemudian dia dengar suara ayahnya, "Nak, lompat sekarang, kau harus lompat." Tetapi bagi anak ini yang dia lihat adalah kegelapan, asap, dan juga nyala api yang tidak lama lagi akan membinasakan dia. Dia katakan, "Ayah, saya tidak bisa melihat ayah dari sini." Tapi ayahnya terus berteriak, "Lompat nak, lompat. Engkau harus melompat supaya engkau bisa diselamatkan." Tapi anak ini katakan, "Saya tidak bisa melihat ayah dari sini." Tapi kemudian akhirnya ayah ini berkata, "Anak, tidak penting engkau bisa melihat ayah atau tidak, tetapi yang penting dari bawah sini, ayah bisa melihat engkau." Dan itu yang penting. Dan benar, akhirnya anak ini pun di tengah-tengah kegelapan dan asap yang meliputi rumah itu, dia melompat. Dan pada akhirnya ayahnya menangkap dia dan dia diselamatkan. Saudara-saudaraku, ketika kita tidak dapat melihat Yesus di tengah kegelapan hidup, maka yakinlah matanya tetap tertuju kepada kita. Bahkan ketika kita tidak merasakan hadirat Tuhan, yakinlah matanya tetap tertuju kepada saudara dan saya. Itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, ketika kita tidak bisa pergi kepada Yesus, Yesus datang mendekat kepada kita. Saudara boleh ucapkan kembali kepada teman yang ada di kiri, kanan, atau kepada telinga Anda sendiri. Ketika kita tidak bisa pergi kepada Yesus, Yesus datang mendekat kepada kita. Ya.
Nah, saudaraku, mari kita baca kembali ayatnya. Alkitab katakan di ayat 48 ya, bagian B. Maka kira-kira jam 3 malam, ia datang kepada mereka, berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Apa saudara mengerti apa yang terjadi pada waktu itu? Kira-kira jam 3 malam, ia datang kepada mereka. Saya suka sekali kata-kata itu. Ia datang kepada mereka. Saudaraku, ketika mereka tidak tahu harus berbuat apa, di sekeliling mereka ada air yang ganas, air yang mulai masuk ke dalam perahu, air yang menjadi sumber ketakutan, membuat mereka nanti akan tenggelam. Justru air itu menjadi tempat di mana Tuhan berjalan di atasnya. Saudaraku, apa yang menjadi ketakutan utama dari murid-murid, yaitu air yang berkecamuk itu, justru itu menjadi alat Tuhan untuk berjalan dan datang kepada mereka. Nah, betapa sering dalam hidup ini pergumulan, persoalan, kekhawatiran, itulah yang menjadi ketakutan kita. Tapi saudaraku, justru apa yang kita takutkan itu semua menjadi alat Tuhan supaya Dia boleh datang lebih dekat dalam hidup saya dan saudara. Pada peristiwa ini Yesus meninggalkan bukit tempat Ia berdoa, Dia berjalan di atas laut, melangkah di atas gelombang untuk menemui murid-muridnya. Saudaraku, ada masa dalam hidup ini ketika saya bertemu dengan banyak orang, ketika ditanya kenapa tidak lagi mengunjungi gereja, kenapa tidak lagi beribadah, dia katakan, pendeta, saya ini terlalu berdosa. Masa lalu saya begitu kelam. Saya tidak bisa lagi datang kepada Tuhan. Saudaraku, ada masa dalam hidup kita di mana kita merasa kita tidak layak lagi untuk datang kepada Tuhan. Kita merasa oleh karena pemberontakan kita begitu mengecewakan. Mengecewakan orang-orang yang di sekeliling kita, orang di gereja, keluarga kita, sahabat-sahabat kita. Kita pikir kita sudah tidak bisa lagi datang kepada Tuhan. Tetapi kabar baiknya pada malam hari ini, bahkan di masa-masa ketika kita berpikir kita tidak bisa lagi datang kepada Tuhan, Yesus yang datang kepada kita. Dia yang datang mendekat kepada kita. Nah, pergumulan apa yang saudara dan saya hadapi hari ini yang membuat saudara berpikir saudara tidak bisa datang kepada Tuhan? Dia akan datang dan dia mencari Anda. Mungkin ada di antara saudara yang saya tidak tahu ya, saya bukan yang regular attendee yang hadir secara reguler dalam ibadah ini. Mungkin ada yang baru datang, mungkin ada yang baru bergabung, mungkin ada yang sudah tidak lama beribadah, ada yang sudah tidak lama sudah lama tidak memanggil nama Tuhan karena perasaan-perasaan ini dia tidak bisa datang kepada Tuhan. Saudaraku, Yesus datang jauh dari sorga supaya dia bisa menjangkau saudara dan saya. Karena di saat kita tidak mampu, di saat kita tidak bisa datang mendekat kepadanya, dia yang datang kepada kita. Dia yang datang kepada kita. Kalau kita lihat di Alkitab, ada pelajaran-pelajaran tentang para perempuan yang ditolong oleh Tuhan. Kalau saudara baca di kitab 1 Raja-Raja 17 ayat 8-24, di sana ada janda Fenisia namanya. Lalu kemudian ada juga wanita yang lain di 2 Raja-Raja 4 ayat 18-37. Namanya adalah wanita Sunem. Saudara tahu apa persamaan dari dua perempuan di perjanjian lama ini? Mereka ini ditolong, tetapi mereka ini ditolong oleh karena mereka meminta bantuan dari Elia dan Elisa. Tetapi sekarang saya mau lompat ke perjanjian baru. Ada perempuan yang lain, janda yang lain. Namanya adalah tidak disebutkan, tapi dia berasal dari Nain. Janda dari Nain. Janda Nain ini dia tertolong bahkan ketika dia tidak memintanya. Kita tidak membaca bahwa dia pernah meminta pertolongan kepada Yesus. Tetapi Yesus menolong dia. Artinya apa? Ini berarti bahwa Tuhan memelihara kita bahkan ketika kita tidak mampu atau merasa tidak layak untuk meminta bantuannya. Yesus melihat masalah dari perempuan ini, Yesus menanganinya, dan itulah yang selalu Yesus lakukan. Saudaraku, masa-masa ketika kita pikir kita tidak bisa datang kepada Tuhan, karena kita rasa kita tidak layak untuk meminta bantuan, Dia yang datang mendekat
kepada saudara dan saya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Pelajaran yang ketiga dan pelajaran yang terakhir pada malam hari ini. Ketika kita tidak tahu harus berkata apa, Yesus yang berbicara kepada kita. Katakan kepada teman-temanmu, kepada dirimu sendiri, ketika kita tidak tahu harus berkata apa, Yesus yang berbicara kepada kita. Mari kita lihat ayatnya. Kalau kita baca ayat 49 dan ayat 50. Kalau saudara baca. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak. Alkitab katakan mereka berteriak-teriak, tidak jelas apa yang mereka teriakkan. Sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saudara-saudaraku, ketika murid-murid berteriak tidak jelas dengan ketakutan mereka, sekarang tidak jelas lagi apa yang mereka takuti. Apakah sosok yang mereka pikir hantu atau gelombang yang sementara akan membinasakan perahu mereka? Sekarang tidak jelas lagi apa yang mereka takut. Mereka takut segala-galanya. Tidak tahu lagi harus berkata apa. Ketika kita tidak tahu hendak berkata apa dalam badai kehidupan yang kita alami, Yesus datang dan berbicara menenangkan badai itu. Saya sering kali bertemu dengan orang-orang yang dia katakan, pendeta, dalam pergumulan saya ini, saya sudah tidak tahu mau berkata apa. Saya sudah tidak tahu mau berkata apa. Sepertinya ayat-ayat yang pendeta sampaikan itu relevan untuk orang lain, tapi bukan untuk pergumulan saya. Pernahkah saudara merasa demikian? Anda mungkin berkata, ya pendeta, betul, apa yang pendeta khotbahkan itu saya percaya, tapi mungkin untuk orang lain, bukan untuk saya. Ada banyak orang merasa demikian, saudara-saudara. Mereka sudah tidak tahu mau berkata apa lagi, karena begitu berat pergumulan dalam hidup ini. Saudara-saudaraku, seringkali dalam hidup ini, kalau ada dua orang sama-sama punya pergumulan, lalu kemudian mereka kumpul sama-sama, yang si A bercerita dengan si B cerita lagi dengan si A, mereka mencurahkan isi hatinya, sama-sama pergumulan mereka, tapi mereka sudah cukup merasa senang, karena sudah bisa curhat. Padahal tidak ada solusi apa-apa, cuma yang penting sudah saling menyampaikan. Saudara-saudaraku, kalau kita datang kepada Tuhan, bukan hanya kita bisa menyampaikan pergumulan kita, tapi juga kita akan menerima solusi apabila dia berbicara. Ingat baik-baik, ketika kita tidak tahu lagi mau berkata apa, dia yang akan berbicara. Dan itu yang paling penting ketika dia berbicara. Tapi yang jadi pertanyaan, sudahkah saudara dan saya mendengar suaranya akhir-akhir ini? Karena seringkali telinga kita terlalu banyak dibombardir dengan kesibukan sehari-hari, pekerjaan, bahkan urusan pelayanan sekalipun. Sehingga kita kurang peka untuk mendengarkan suara Tuhan menuntun kehidupan kita. Kita perlu peka mendengarkan suara Tuhan menuntun kehidupan saudara dan saya. Apapun pergumulan, masalah yang saudara hadapi, saudara sudah tidak tahu berkata apa, itu tidak penting. Yang penting adalah apa katanya, apa yang dia bicarakan, apa yang dia sampaikan. Kata-katanya yang telah menyebabkan terang itu jadi. Kata-katanya yang telah menyebabkan gelombang itu diteduhkan. Dan kata-kata itu sampai hari ini masih berkuasa juga untuk menenangkan badai gelombang kehidupan saudara dan saya. Amin. Sebagai penutup, karena worship leader sudah duduk, kode mungkin sudah mau selesai ya. Tapi memang sudah mau selesai. Saudaraku, di bagian paling selatan dari benua Afrika, itu biasanya mengalami badai yang luar biasa. Kalau saudara lihat benua Afrika, ada bagian yang paling bawah, paling selatan. Nah, tanjung ini seringkali disebut sebagai Cape of Storm atau Tanjung Badai. Tidak ada yang tahu apa yang ada di seberang tanjung tersebut, karena memang pada waktu itu sejauh ini tidak pernah ada kapal laut yang telah pergi dan kembali dengan selamat untuk bercerita, ya. Namun demikian, seorang penjelajah
abad ke-16 dari Portugal, yaitu namanya Vasco da Gama. Pasti kenal ya. Vasco da Gama. Dia telah berhasil melewati Tanjung Badai itu, dan ternyata di seberang tanjung itu dia menemukan ada laut yang teduh sekali. Di seberang dari tanjung yang bergelora itu ada lautan yang teduh sekali. Dan kemudian sesudah itu, jalur ini menjadi rute perdagangan dari Eropa ke pesisir India. Oleh karena itu, sekarang tanjung itu dirubah namanya dari Tanjung Badai menjadi Tanjung Harapan atau Cape of Good Hope. Oleh karena Vasco da Gama lah yang pertama kali telah pergi dan kembali. Dia memberi kesaksian bahwa di balik Tanjung Badai ini ada lautan yang sangat teduh dan tenang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika badai bergelora dalam hidup kita ada pengharapan bahwa di seberang tanjung ada lautan teduh yang Tuhan sediakan. Ingat, segala sesuatu dalam hidup ini ada masanya. Seringkali firman yang disampaikan pendeta itu nggak relevan kalau saudara nggak ada masalah, problem. Tapi ingat baik-baik, segala sesuatu ada masanya. Saudara yang punya masalah, masalah tidak akan selama-lamanya. Segala sesuatu ada masanya. Pasti masalah juga akan selesai. Dan sebaliknya, saudara yang sekarang ini tenang-tenang, tidak ada pergumulan, tidak ada masalah, itu juga ada masanya. Suatu saat nanti saudara dan saya akan menghadapi badai yang bergelora dalam hidup ini. Nah, entah sekarang sementara terjadi, badai itu sementara bergelora atau nanti, tapi biarlah kiranya pelajaran pada malam hari ini akan menolong saudara dan saya. Ketika badai bergelora dalam hidup kita, Yesus melihat ketika kita tidak bisa melihat Dia. Yesus datang mendekat ketika kita merasa tidak layak untuk datang kepada Dia. Dan Yesus berbicara kepada kita, dan kata-katanya itu berkuasa untuk meneduhkan, menenangkan badai yang bergelora di dalam hidup saudara dan saya. Kiranya oleh pertolongan Tuhan, 3 pelajaran yang sederhana ini boleh menolong saudara dan saya. Di saat badai bergelora, Tuhan satu-satunya pengharapan kita. Haleluya. Amin. Amin, haleluya. Mari kita berikan kemuliaan kepada Tuhan. Yes. Terpujilah nama Tuhan oleh karena kekuatan yang sudah diberikan kepada kita malam hari ini. Penghiburan yang luar biasa. Mari kita pegang, kita simpan dalam hidup kita. Sehingga ini boleh menjadi kekuatan yang baru. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena Allah itu baik. Dia selalu memberikan kekuatan. Dan kita juga berterima kasih kepada hamba Tuhan Pendeta Edward Taliwongso yang sudah malam hari ini dipakai oleh Tuhan membawa berkat dan kekuatan yang baru. Amin, terpujilah nama Tuhan. Baik, di waktu yang indah ini kita sudah mendapatkan kekuatan. Waktunya kita beralih kepada Tuhan, memfokuskan pandangan kita kepada Tuhan untuk kita punya waktu menyampaikan segala isi hati kita di dalam doa kita. Waktunya kita masuk ke dalam jam untuk berdoa yang paling indah kepada Tuhan. Karena inilah jam yang paling indah. Kita bisa berhubungan pribadi dengan Tuhan. Apa yang menjadi beban saudara dan saya, pergumulan saudara dan saya, mari kita bawa kepada Tuhan. Karena Dia Allah yang mengerti. Apa yang Tuhan taruh di dalam hati saudara dan saya mendoakan seseorang, keluarga atau siapapun, mari kita bawa kepada Tuhan. Sampaikan kepada Tuhan segala beban perkaramu. Dia Allah yang maha mengetahui dan Dia siapkan jalan yang terbaik. Saudaraku, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki jam kita berdoa. Membuat hubungan yang indah dengan Tuhan. Karena hubungan kita dengan Tuhan sebenarnya dekat sekali. Tidak jauh, Dia hanya sejauh doa saya dan saudara. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupku, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah
jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatiku, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Mari kita berseru kepada Tuhan, berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Bila cobaan menggoda hatimu, bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaan, yes Lord, ingat Yesus takkan pernah jauh. Amin. Terima kasih Tuhan, Dia selalu pedulikan. Mari kita angkat tangan, kita berseru kepada Tuhan. Seru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Oh, Dia hanya sejauh doa, Dia hanya sejauh. Naikkan imanmu sekali lagi, percaya kepada Tuhan. Hanya sejauh doa. Terima kasih Tuhan, kami percaya dengan iman kami. Di balik segala pergumulan, di balik segala kesusahan yang harus kami hadapi, kami boleh melihat dengan iman kami bahwa Engkau ada selalu untuk kami. Kami boleh merasakan dengan kepercayaan kami bahwa Engkau tidak jauh dari kami Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang dahsyat dan penuh dengan kasihan. Karena itu malam hari ini kami anak-anak-Mu datang kembali menghadap tahta kudus-Mu. Datang kembali menundukkan perkara dan hati kami. Kami mau menyampaikan semua pergumulan kami, isi hati kami dan memohonkan kekuatan pertolongan Tuhan. Karena itu Bapa, biarlah kiranya Engkau boleh menyendengkan telinga-Mu. Kami mau berseru menyampaikan doa-doa kami. Tanda sungguh kami percaya kepada Engkau Allah kami, gunung batu kekuatan dan kota benteng keselamatan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah siapkan hati kami. Biarlah Engkau beracara dengan kami dan doa kami boleh memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Sehingga menjadi kemuliaan buat Tuhan, berkat buat kami. Mari saudaraku, ambillah waktu ini. Mulailah kita menghubungkan dengan Tuhan di dalam doa-doa kita. Nyatakan doa dan permohonanmu melalui doamu kepada Tuhan.
Amin. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berikan kemuliaan kepada Allah Tuhan kita yang luar biasa. Begitu baik. Dia sudah menerima dan mendengarkan segala permohonan kita. Dan pastikan dengan iman kita, Tuhan selalu siap sedia memberikan jawaban yang terbaik dalam doa kita. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Baik saudara-saudara sekalian, kita sudah menerima berkat dan kekuatan melalui hamba yang Tuhan yang sudah diutus kepada kita. Sebagai tanda kita juga mengasihi dia, kita juga boleh mengucapkan terima kasih kepada hamba Tuhan ini. Begitu tulus, luar biasa dan sudah kita tunggu-tunggu. Saudaraku, seperti yang sudah saya ceritakan, 1 tahun saya menunggu bisa menghubungi hamba Tuhan ini. 2 bulan yang lalu puji Tuhan, Tuhan berikan kekuatan, saya boleh menghubungi mereka. Bertiga, tanpa ada sisa sedikit pun. Dan haleluya, hari ini dilengkapi. Dan kita melihat ketua kita dan gembala kita. Wah, baru dibilangin sudah. Oke, mohon ditunggu sebentar. Seperti biasa, kita akan masuk di dalam moment of appreciation. Ucapan terima kasih kita kepada hamba Tuhan yang sudah diutus. Dan mohon disabar, tunggu sebentar. Tadi kita sudah melihat ketua kita dan gembala kita masih dalam perjalanan menuju ke Jordania. Dan kita berharap sebentar lagi mereka boleh masuk untuk boleh mewakili kita. Memberikan 2 patah kata ucapan terima kasih kepada hamba Tuhan Pendeta Edward Taliwongso. Oke, sudah boleh masuk? Berarti kalau begitu, ya mohon ditunggu sebentar, saya dapat berita. Oke, jadi Pak Pendeta Edward, hamba Tuhan dengan ketua kita sedang dalam perjalanan iman. Dan mereka hampir selesai, sementara mereka sedang dalam perjalanan menuju ke Jordania. Baik, apakah audio kami sudah boleh ditangkap Pastor, Ketua? Oke, kita masuk ke dalam moment of appreciation walaupun masih di dalam bus tetapi tidak mengurangi segala sukacita kita. Kita berikan waktu yang pertama kepada Ketua MCMI Bapak Jeffrey Situmeang yang ada di dalam perjalanan. Silakan Pak Ketua. Shalom, selamat sahabat semuanya. Selamat sahabat. Kami dari Jordania mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Edward Taliwongso atas berkat firman yang telah diberikan kepada kami. Saya mewakili seluruh jemaat Mount Carmel Ministry Indonesia. Berterima kasih kepada Pendeta Edward Taliwongso. Semoga pelayanan Pendeta Edward dapat berjalan dengan lancar, terberkati, dan semua keluarga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, salam dari Jordania. Ketua MCMI Bapak Jeffrey Situmeang. Dan selanjutnya kita serahkan kepada hamba Tuhan yang ada juga di sampingnya. Pendeta JSM Sagala sebagai gembala MCMI. Pastor, silakan. Happy Sabat, happy people. Happy Sabat. Dari Jordania, dari Petra menuju ke Laut Mati. Kami sedang dalam perjalanan di sini jam 4:30 sore. Ya, baru jam 4:30 sore. Atas nama Jemaat Mount Carmel Ministry Indonesia, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Pendeta Edward Taliwongso yang sudah melayani umat Tuhan di Mount Carmel Ministry. Dan sekali lagi, biarlah Roh Tuhan memeteraikan firman ini supaya kami melihat setiap cobaan apapun yang di depan itu bukan menjadi kesulitan, semakin melihat Tuhan yang ada di tengah kesulitan hidup atau cobaan hidup. Sekali lagi, selamat sahabat, Tuhan Yesus memberkati. Nama Tuhan Pendeta Edward Taliwongso, dan biarlah pelayanan hari ini boleh membuka waktu yang baru lagi kita bertemu. Dan salam kepada ibu dan keluarga di Manado. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, terima kasih kepada Gembala Pendeta Sagala yang sudah menyampaikan 2 kata ucapan terima kasih. Mungkin Pendeta Edward ada yang mau direspon, silakan. Kita masih berikan waktu Pak Pendeta karena kita jauh nih, jarang-jarang ketemu. Silakan Pendeta Edward. Ya, terima kasih Pak Jeffrey Situmeang sebagai Ketua MCMI dan juga Gembala Bapak Pendeta Sagala yang sudah memberikan kesempatan. Dan biarlah kiranya Mount Carmel Ministry Indonesia akan terus diberkati untuk menjadi saluran berkat. Ya, diberkati untuk menjadi saluran berkat. Tuhan akan pakai terus
untuk menjangkau yang belum terjangkau, sehingga mempersiapkan baik keluarga, umat, dan juga orang lain bagi kedatangan Tuhan. Dan kita doakan di perjalanan supaya semua berjalan dengan baik. Mungkin hampir selesai turnya ya. Kalau sudah di Jordan biasanya udah mau keluar ya. Ya, oke. Tiba di tanah air dengan segala selamat. Itu doa dan harapan kami. Terima kasih untuk doanya. Amin, haleluya. Mari kita berikan kemuliaan kepada Tuhan. Oh, luar biasa. Saudara-saudara, tentu kita juga bersuka cita. Dan kami juga berharap ini bukanlah pertemuan yang pertama dan terakhir kepada hamba Tuhan ini, Pendeta Edward Taliwongso. Biarlah ini boleh menjadi pembuka hubungan kita. Dan next bila mana kami undang kembali untuk boleh melayani kami di MCMI, kami berharap Pendeta Edward Taliwongso boleh sedikit meluangkan waktu apakah di Vesper atau di ibadah raya. Terima kasih Pak Pendeta, Tuhan berkati. Sampaikan salam kami kepada keluarga, sahabat-sahabat di Cornelius Media dan juga di kantor daerah Mission. Biarlah kiranya persahabatan kita yang sekarang ini dulu menjadi masalah, karena kalau jauh sekarang ini sudah nggak ada masalah lagi. Dimanapun kita bisa berjumpa. Di waktu manapun kita bisa jumpa walaupun hanya online. Tetapi inilah yang Tuhan berikan berkat kepada kita. Amin. Haleluya. Yuk sekali lagi kita berikan kemuliaan kepada Tuhan. Baik. Saudaraku, kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita syukuri dengan iman kita, ternyata di balik kesusahan itu, di balik yang kita tidak mengerti, Tuhan punya cara. Dan bila mana kita melihat setelah selesai, kita akan boleh berteriak kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ternyata sungguh indah rencanamu di dalam hidup kami. Dan mari kita angkat pujian ini. Dan sebagai doa tutup, doa berkat, kami undang sekali lagi Pendeta Edward Taliwongso boleh menyampaikan doa tutup sekaligus doa berkat kita. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan tak ku mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita namun tak berdaya menghadapi semua. Katakan dengan imanmu dan sukacita kepada Tuhan. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Katakan, dulu ku tak tahu Tuhan, dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan. Yes Tuhan, terima kasih. Hati menderita namun tak berdaya menghadapi semua. Mari angkat iman kita kepada Tuhan. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Amin. Terima kasih Tuhan. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang,
sudah melihat Tuhan. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana. Katakan denganmu, imanmu, kini kami melihat Tuhan. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana. Sekali lagi katakan di hadapan Tuhan. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih oleh karena firman-Mu sekali lagi telah memberkati kami. Ribuan tahun sebelum peristiwa di Danau Galilea itu terjadi, Engkau telah berkata di dalam firman-Mu, dalam Mazmur pasal 107 ayat 28 sampai 31. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersuka cita sebab semuanya itu reda, dan dituntunnyalah mereka di pelabuhan kesukaan mereka. Tuhan, terima kasih. Oleh karena berkat-Mu, hadirat-Mu kami rasakan, kami nikmati dalam acara ibadah pada kesempatan ini. Biarlah kiranya oleh pertolongan Tuhan, berkat ini akan terus mengikuti kehidupan kami. Tuhan akan memberkati Mount Carmel Ministry Indonesia. Tuhan akan memberkati para pengurus, pendeta, gembala, dan seluruh anggota. Biarlah kiranya hidup di dalam selalu keadaan diberkati, dipelihara, dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Diberkati untuk menikmati berkat dan menjadi saluran berkat kepada sesama. Dalam setiap pergumulan hidup, tantangan-tantangan, kekhawatiran, pergumulan, biarlah kiranya Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Mereka yang dalam kurang sehat, yang mungkin dalam keadaan sakit, menghadapi berbagai jenis pergumulan hidup, kami percaya tangan Tuhan akan diturunkan dan akan menolong, memberikan kekuatan pemulihan hari ini. Dan seterusnya, di atas semuanya itu, kami semua tetap setia sampai Tuhan Yesus datang. Biarlah berkat dari Allah Bapa dan juga Allah Anak, persekutuan bersama dengan Allah Roh Kudus, akan terus melingkupi kehidupan kita hari ini dan seterusnya, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Amin, amin, amin. Haleluya, berikan kemuliaan kepada Tuhan. Baik, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan oleh karena Allah yang baik, lengkap sudah kekuatannya, lengkap sudah berkatnya, lengkap sudah keselamatan yang Tuhan berikan. Yuk kita abadikan dulu kenangan yang indah ini. Seperti biasa sebelum kita bubar,
kita mau ambil foto-foto dulu. Mari yang masih belum menyalakan kamera, kami undang sekali lagi boleh menyalakan kamera. Ibu Ida Ayu, Opung Mona, Elis, dan Ririn Tamuna di sini orangnya. Oke, yuk kita ambil foto dulu, foto dulu ya. Siap, oke. Oh, Ibu Luana sudah ada di rumah, haleluya. Baik, yang pertama, berikan senyummu yang terbaik kepada dunia. Senyum. 3, 2, 1, haleluya. Yang kedua orang Jepang bilang egeo, boleh diangkat jempolnya. Katakan Jesus is the best for my life. Angkat jempolnya. 3, 2, 1, haleluya. Ya, kedengaran Bang suaranya? Ya, yang ketiga, yang terakhir, sarangeo, lope, I love you, all my brother and sister. I love you my Jesus, lope. Siap, 3, 2, 1, selesai. Haleluya, mari kita berikan kemuliaan kepada Tuhan. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada hamba Tuhan Pendeta Edward Taliwongso. Kita sama-sama berdoa di dalam pelayanan dan penggembalaan di dalam ladang Tuhan. Tuhan memberkati keluarga dan hamba Tuhan ini. Mempertambah-tambahkan berkat dan kekuatan. Kita boleh berjumpa kembali di kesempatan datang. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih, salam dari kami semua yang ada di seluruh Indonesia. Bukan hanya Jakarta, seluruh Indonesia. Bahkan hari ini lengkap, dari Timur Tengah sudah ada, Manado sudah ada. Oke, baik saudara-saudara sekalian, terima kasih dari studio MCMI Cibubur, Jakarta Timur. Malam hari ini kami para pelayan yang melayani, kru yang bertugas, dan seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kehadiran kita semua. Atas kebersamaan, dukungan, dan topangan doa. Mari kita boleh istirahat malam hari ini. Tuhan akan memberikan kita istirahat yang nyenyak dan Dia bangunkan kita besok dengan jiwa dan tubuh yang segar. Siap untuk kembali masuk ke dalam hadirat Tuhan di dalam ibadah raya kita. Terima kasih, selamat malam, selamat sahabat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat menyamai anugerah-Mu yang ku terima. Are you guys ready? Dalam Kristus ku percaya, ada kemuliaan di balik salib. That's right. Dan ku nyatakan kemenangan dari victory, kekuatanku, harapanku. Tak ada yang mustahil dan tidak mungkin. Bermegah dalam Dia aku semakin penuh sukacita, tak ada keraguan. Semakin jelas jalanku, semakin ada tujuan. Yang dulu gelap sekarang menjadi terang. In the name of Jesus aku pasti menang. Lepas dari belenggu dan masalah, meskipun iblis menggoda aku tak akan kalah. Sorak-sorak, hey glory haleluya. Ku memuji menyembah, hatiku bahagia. Selalu ku tinggikan, muliakan namanya. Terpujilah Tuhanku selama-lamanya. Ada kemuliaan di balik salib-Mu, kan ku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku. Hanya Yesus. In Christ alone puts me in the zone. He makes me feel that I can't be on, and I know that I can go beyond as long as I let Him to lead me on. And if I ever let Him walk beside me, and if I put His name always above me, so His mercy and blessing surrounds me, so His love and grace are all around me. Dunia boleh coba buatku terjatuh, tapi ku mau untuk terus belajar batu. My track 1, 2, 1, 2. Tuhanku Yesus, Engkau nomor 1. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, kan ku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatan.
banggakan, hatiku ku arahkan dan kasihnya ku rasakan. Hikmat ku dapatkan dari takut akan Tuhan, jelas bertolak belakang dengan yang bukan-bukan. Kilauku hanya pantulan sinarmu Bapa, kau penuhiku masa depan berbinar ku dapat. Berserah penuh kala tangan tinggi ku angkat, hapuskan masa laluku dan beriku rahmat. Dalam Kristus ku merdeka dari maut dan dosa, damai sejahtera kau berikan hikmat yang sentosa. I fought the good fight and I kept my faith strong. In Christ alone you feel me, now sing the song. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu, kan ku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu, kan ku nyatakan that's right, yeah, kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Dalam Kristus, dalam Kristus, dalam Kristus. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Dalam Kristus, dalam Kristus, dalam Kristus. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Dalam Kristus, dalam Kristus, dalam Kristus. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Dalam Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat menyamai anugerahmu yang ku terima. Are you guys ready? Dalam Kristus ku percaya, yeah, ada kemuliaan di balik salib, that's right, dan ku nyatakan, yeah, kemenangan dari victory, kekuatanku, harapanku. Tak ada yang mustahil dan tidak mungkin, bermegah dalam Dia aku semakin penuh sukacita, tak ada keraguan. Semakin jelas jalanku, semakin ada tujuan. Yang dulu gelap sekarang menjadi terang. In the name of Jesus aku pasti menang, lepas dari belenggu